Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Saudari Nina. Perkenalkan nama saya Muhammad Farifah. Yang saya banggakan peserta research kelas KMD FMIPA UNY tahun 2023 dan teman-teman panitia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat masih bisa melanjutkan kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. My pleasure to be here. Senang sekali saya Muhammad Farifah dari program Magister Pendidikan Fisika dapat memandu agenda pemaparan materi ketiga kita pada hari kedua ini. Pada materi ini kita akan belajar tentang analisis data atau data analytics yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Supahar, MSc. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, yakni Bapak Dr. Andes Supahar, MSi. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta dengan keahlian pendidikan fisika, fisika statistik, dan penilaian dan evaluasi pembelajaran fisika. Beliau menempuh pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta dengan bidang ilmu pendidikan fisika dimulai pada tahun 1987. Kemudian dilanjutkan di Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu fisika dimulai pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan program doktoral di Universitas Yogyakarta dengan bidang ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan. Beliau saat ini telah menempuh sangat banyak publikasi, baik itu internasional maupun nasional, di mana pada jenjang internasional beliau telah melakukan publikasi sebanyak 39, kemudian nasional yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 sebanyak 10, kemudian beliau juga mengikuti proceeding dan seminar internasional sebanyak 12 kali. Kemudian beliau juga telah mempublikasikan buku sebanyak 4 buku. Teman-teman dapat nanti mencari buku beliau dan akan sangat bermanfaat untuk melakukan analisis data. Selain itu, beliau juga memiliki perolehan KI sebanyak 20. Nah, untuk memulai penyampaian materi kita pada siang hari ini, kita sambut dulu Bapak Dr. Andes Supahar, MSc. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Fajrin Arifah, Ya, dan teman-teman mahasiswa baik S2 maupun S3 yang berada di lingkungan FMIPA. Semangat selalu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sebelum itu, saya sampaikan kembali kepada teman-teman untuk sementara mematikan mic-nya terlebih dahulu agar kita dapat mendengarkan Bapak menyampaikan materi dengan baik dan tenang. Materi akan disampaikan selama 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan diberi waktu selama 30 menit. Without further ado, kita serahkan kepada Bapak Dr. Andes Supahar, MSc untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Moderator, Mas Fajrin Arifah. Ini mahasiswa saya ini ya, mahasiswa pendidikan fisika. Sebenarnya materi ini sudah bisa disampaikan oleh Mas Fajrin sebenarnya untuk tema ini, karena Mas Fajrin sudah belajar ini dan sudah belajar 1 semester ya Mas Fajrin terkait Iya, Pak, dengan teori respon butir. Oke. Jadi nanti kalau masih ada kesulitan ini bisa komunikasi sama Mas Fajrin. Nah, itu sudah mahir dan teman-teman yang lain. Oke, tanpa mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar, tadi Anda sudah mendengarkan paparan dari pagi ya, mungkin sudah sedikit lelah. Mudah-mudahan ini tidak membuat Anda lelah ya, karena belajar itu ya meskipun hanya lewat online, tetap Anda harus tetap semangat ya. Toh sekarang online sama offline ya bisa kita nikmati sama gitu nggih. Oke, tadi sudah dipaparkan tentang metode penelitian oleh rekan saya, Ibu Dr. Indah Retnowati. Itu mahasiswa saya juga dulu. Jadi mahasiswa saya sudah pinter-pinter sekarang, sehingga saya sebenarnya sudah mewakilkan saja nanti kepada junior-junior saya mungkin.
Oke, untuk materi tentang menganalisis instrumen penelitian menggunakan perangkat baik secara klasik maupun secara modern itu harus kita lalui ya ketika kita melakukan suatu pengembangan instrumen. Karena kesimpulan dari hasil penelitian ya bisa kita ragukan manakala instrumen yang kita buat itu tidak memiliki bukti baik secara validitas maupun secara reliabilitas. Jadi dalam rangka kita menganalisis instrumen itu adalah untuk melihat bukti secara empiris bahwa instrumen kita sudah valid dan reliabel. Sehingga nanti penelitian kita itu mempunyai validitas internal maupun validitas eksternal. Ya. Validitas internal itu berkaitan dengan keabsahan data kita, ya, keabsahan data kita yang kita peroleh dari instrumen yang telah valid reliable, sehingga bisa kita gunakan untuk membuat kesimpulan penelitian. Sedang valid secara eksternal itu apabila data-data kita bisa dipercaya, maka kesimpulan yang kita peroleh itu bisa digeneralisasikan. Jadi dari data sampel bisa kita generalisasikan ke dalam data populasi. Nah, sehingga baik instrumen penelitian yang valid reliable akan menghasilkan validitas internal yang bisa kita buat untuk menghasilkan suatu kesimpulan penelitian dan bisa menghasilkan external validity, ya external validity yang mana kesimpulan yang kita peroleh dari sampel bisa kita generalisasikan ke dalam populasi. Oke. Nah, dalam mengembangkan instrumen dalam mengembangkan instrumen tentu saja Anda selalu memulai dengan cara melakukan atau mengkaji suatu teori ya, untuk mendapatkan aspek-aspek yang diukur. Ya, mungkin kalau orang penilaian ya mungkin selalu saya ingatkan ya kalau seorang penilaian kalau seorang penilaian itu harus ketika mengembangkan instrumen itu harus melalui pentahapan ya, melalui pentahapan yang sangat panjang. Ya, ini saya mulai dari kronologi dulu ya. Jadi ketika kita mengembangkan instrumen itu kalau kita runut itu ada 15 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian, ya. Kemudian menentukan variabel ukur yang akan dinilai, kemudian baru mengkaji literatur untuk mendapatkan definisi operasional, baik aspek, subaspek, maupun indikator. Nah, kemudian dari aspek, subaspek, dan indikator itu kita baru bisa memulai menulis kisi-kisi berdasarkan indikator umum, kemudian diturunkan menjadi indikator butir dan menyiapkan peta butir. Nah, jadi urutannya panjang. Kemudian menyusun butir soal sesuai kisi-kisi, kemudian menyiapkan lembar telaah butir. Nah, lembar telaah ini adalah untuk memperoleh untuk memperoleh konten validity atau bukti validitas isi. Kemudian menelaah draft instrumen dengan meminta pendapat ahli melalui FGD, bisa juga secara DLP, yaitu Anda mendatangi ahli, kemudian melakukan revisi berdasarkan masukan ahli, mengemas menjadi instrumen siap uji coba, menetapkan responden uji coba. Nah, ini yang penting nanti pada analisis butir. Coba Anda perhatikan, ketika kita nanti akan menganalisis butir, maka
butir itu harus sudah kita uji cobakan dengan mengambil responden, ya, ada kelompok rendah, ada kelompok sedang, ada kelompok tinggi, ya. Yang minimum itu 250 responden apabila datanya dikotomus. Dikotomus itu apa? Ya, dikotomus itu yaitu jawaban hanya benar dan salah. Nah, itu dikotomus. Jadi 01 itu dikotomus. Maka minimum 250. Tetapi jika responnya nanti politomus, ya, politomus itu ada kategori 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah respondennya harus lebih banyak lagi. Yaitu disyaratkan minimum 6 kali jumlah butir kali jumlah opsi jawaban. Nah, kira-kira ya di atas 500 sampai 1000 gitu ya. Respondennya apabila itu politomus, agar data yang kita peroleh itu bisa menghasilkan atribut butir yang stabil. Jadi ketika nanti ingin melakukan analisis butir, maka persiapkan jumlah respondennya itu besar. Jadi jangan hanya 30 orang gitu ya. Ya, yang terjadi kan kalau tidak tahu tentang penilaian, uji coba hanya 30 orang atau bahkan kurang gitu ya. Nah, gitu. Maka setelah nanti kita akan menggunakan model item respon teori, maka jumlah respondennya harus besar. Jadi nomor 9 itu menjadi catatan ya. Kemudian melakukan uji coba, menganalisis, analis butir. Nah, kita akan mencoba nanti masuk ke ini ya, ke 11 itu ya. Melakukan analisis butir untuk mendapatkan bukti validitas dan reliabilitas. Kemudian langkah berikutnya melakukan revisi, terus kemudian mengemas, ya, mengemas menjadi instrumen siap untuk melakukan pengukuran di kelas eksperimen. Jadi sebelum kita mengukur sungguhan itu, maka kita harus melakukan uji coba dulu, baru kita boleh menggunakan di kelas eksperimen. Yang mana di kelas eksperimen ini instrumen yang kita kembangkan harus sudah mempunyai bukti baik validitas maupun reliabilitas. Kemudian dari hasil pengukuran ini maka kita baru bisa melakukan interpretasi data hasil pengukuran. Jadi yang kita gunakan untuk analisis statistik ya yang hasil pengukuran pada tahap ke-15 ini. Oke. Oke, saya kira ini cukup sebagai awal kronologi ketika nanti kita akan melakukan suatu analisis menggunakan teori klasik maupun teori modern. Oke, saya kembali ke PPT saya. Bentar, ini kok hilang. Oke. Nah, di dalam tadi pada tahap setelah kita mempunyai instrumen yang sudah diuji cobakan dengan menggunakan responden yang besar tadi, maka kita bisa melakukan analisis sekarang. Oke. Analisis butir. Nah, analisis butir itu kita mengenal ada latent trait model, ada classical test teori atau yang kita kenal sebagai CCT ya. CCT. Jadi ada model modern, ada model klasik. Nah, model klasik saya yakin teman-teman peserta ini sudah sangat mahir ketika waktu S1 itu sudah belajar menggunakan itemen gitu ya. Mungkin sudah bisa semua ya kalau Anda pakai itemen itu.
Nah, itemen itu adalah cara klasik. Nah, yang mungkin kalau kita berada di UNY ini sudah meninggalkan cara klasik. Kita sudah bermetamorfose di daerah latent trade model. Ya, jadi nanti teman-teman ketika menulis tesis, menulis disertasi, ya tentu saja akan menggunakan pendekatan, diupayakan ya, menggunakan pendekatan latent trade model. Nah, di latent trade model ini kita mengenal ada pendekatan rush model, ada pendekatan item response teori. Ya. Rush model itu apa? Rush model itu punya asumsi, ya, rush model itu punya asumsi bahwa tingkat kesulitan butir itu menggambarkan kemampuan peserta. Atau dengan kata lain, tingkat kesulitan butir itu sama dengan kemampuannya. Jadi kalau seseorang bisa mengerjakan tingkat kesulitan butir tertentu, ya kemampuannya di situ. Gitu. Tadi digambarkan bahwa ketika kita menggunakan distribusi normal ya, kita pakai patokan distribusi normal atau menggunakan patokan distribusi apa yang ini logistik ya, normal atau logistik, maka kita bisa mengambil rentang itu dari min 3 sampai plus 3 gitu ya. Tingkat kesulitan itu bisa dari min 3 sampai plus 3. Tetapi butir yang baik itu diupayakan dari minus 2 sampai plus 2. Jadi kriteria butir yang baik itu dari minus 2 sampai plus 2. Tetapi tingkat kesulitan butir secara normal itu bisa merentang dari min tak hingga sampai tak berhingga. Tapi secara normal kita ambil dari min 3 sampai plus 3. Ya, Mohon ya. maaf, Pak, ini slide-nya masih ke freeze, Pak. Apa? Belum muncul. Muncul tapi slide-nya ke stuck di ini, di slide yang kedua. Iya, saya masih kedua. Oh iya, mungkin Pak. Saya masih kedua. Saya masih menceritakan tentang ini, tentang classical test theory, ya, classical test theory. Jadi dan latent trade model. Bahwa di klasik itu ada mungkin kita tidak terlalu banyak untuk kita bahas, tetapi kita masuk ke latent trade. Bahwa di latent trade itu ada rush model, ada item response teori. Nah, di rush model itu asumsinya adalah kemampuan, tingkat kesulitan butir menggambarkan kemampuan. Nah, di sini ditandai dengan pola respon bahwa dia hanya bisa menjawab benar dan dia hanya bisa menjawab salah. Nah, di rush model ini kemudian dikembangkan lagi, ya. Dikembangkan lagi, maka kita mengenal adanya, kalau misalnya dalam bentuk politomus, maka kita mengenal adanya partial credit model. Ya. Ada lagi pengembangan menjadi generalized, ya, PCM tergeneralisasi atau yang kita kenal dengan GPCM. Ya. Oke, nah itu kita bisa mengubah ke sana gitu ya, dari rush model tadi. Kemudian kita juga mengenal item respon teori atau yang kita kenal sebagai IRT ya. Item respon teori. Di dalam IRT itu kita mengenal ada satu parameter logistik, ada 2 parameter logistik, ada 3 parameter logistik, ada 4 parameter logistik, dan sekarang sudah berkembang menjadi 5 parameter logistik. Tetapi software yang tersedia saat ini baru sampai pada 3 PL ya umumnya. Tetapi teorinya sudah berkembang dari 4 PL sampai 5 PL. Nah, artinya semakin banyak parameter logistik, jumlah responden yang harus dilibatkan harus semakin banyak. Gitu.
gitu ya. Semakin tingkat PL-nya tinggi, maka jumlah responden yang dilibatkan harus semakin banyak. Nah, itu kira-kira sebagai gambaran bahwa kita nanti ketika kita ingin melakukan analisis butir, itu bisa menggunakan cara 1PL. Nah, 1PL itu identik dengan ras model, tapi bukan sama. Ya. Identik, ya, identik tapi tidak sama gitu ya. Identik terbedakan. Yang satu namanya 1PL, yang satu namanya ras model. Tetapi karakteristiknya sama. Kayak orang kembar, ya, kembar identik. Meskipun kembar, tetapi secara intrinsik kan tetap berbeda ya. Ya. Nah, di ras model itu antara ras model dan 1PL itu identik, tapi tidak sama karena eh, asumsinya ketika mengembangkan tentu saja berbeda, tetapi boleh dipakai secara bersama-sama. Oke. Nah, di dalam teori klasik ya kita mengenal ada tingkat kesulitan butir, daya beda, ya. Kemudian guessing, pengecoh, distraktor dan sebagainya. Ya, oke. Nah, pada teori klasik ini ya mungkin ada keunggulannya gitu ya. Misalnya analisisnya sederhana, tidak membutuhkan responden yang besar. Jadi kalau misalnya Anda punya 30 sampai 50 responden, Anda bisa menganalisis secara klasik. Ya, gitu ya. Kemudian mungkin mudah diaplikasikan. Di sini saya melampirkan link drive yang nanti mungkin bisa Anda unduh. Di situ saya berikan manual cara menggunakan cara menggunakan itemman beserta data dan softwarenya. Nah, nanti Anda tinggal mengikuti urutan saja, maka Anda bisa melakukan secara klasik, gitu ya. Oke, karena waktu kita kan hanya 2 jam, nah, nanti mungkin nggak selesai paparannya kan juga cuma 1 jam. Oke. Nah, beberapa parameter yang kita peroleh di dalam teori klasik itu tadi ada efektivitas distraktor, tingkat kemudahan butir, bukan kesulitan sebenarnya, tingkat kemudahan ya, daya beda, dan reliabilitas secara alfa Kronberg. Nah, misalnya persamaannya mungkin ini ya sudah Anda sudah sangat mahir, sehingga di sini saya tampilkan secara cepat saja. Oke, ini daya beda dari dipisahkan antara kelompok pintar, kelompok mudah, kemudian nanti diperbandingkan. Oke. Nah, kemudian parameter daya bedanya itu misalnya dari kalau misalnya indeks daya bedanya itu di atas 0,4, itulah yang kita cari. Ya. Tetapi kalau di bawah 0,4, maka butir itu tidak bisa membedakan antara kelompok pintar dengan kelompok kurang pintar. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam teori klasik ini ada kelemahannya, yang mana nanti kelemahannya itu akan kita perbaiki di teori modern. Jadi kenapa muncul teori modern? Ya karena ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang muncul dari teori klasik. Nah, misalnya kalau di dalam teori klasik itu yang gampang saja ya kelemahannya. Apabila suatu tes itu Anda teskan pada kelompok yang pinter-pinter, ya, pada suatu sekolah yang pinter-pinter, dengan tes yang sama Anda teskan di sekolah yang tidak favorit. Kira-kira atribut butirnya kita peroleh sama enggak? Yang kita peroleh. Diteskan di sekolah-sekolah yang pinter-pinter sama diteskan di sekolah-sekolah yang kurang pinter. Kira-kira? Berbeda. Berbeda. Atribut butirnya berbeda. Jadi soal yang mudah di kelompok pinter bisa jadi menjadi soal yang sulit di kelompok kurang pinter. Nah, itu menjadi tidak ajak. Sehingga kita tidak bisa meyakini bahwa hasil tes klasik ini bisa menggambarkan
karakteristik butir yang sesungguhnya. Maka dari kelemahan-kelemahan itu diperbaiki dengan cara memunculkan suatu teori yang kita kenal sebagai item response theory. Nah, item response theory ini berkembang di Amerika, yaitu di UMass, ya, di UMass. Ini dikembangkan di sana. Kemudian dari UMass itu akan mengeluarkan banyak software yang nanti bisa kita pakai untuk melakukan analisis. Mungkin teman-teman sudah mengenal sejumlah software, ya. Yang pertama, mungkin Anda pernah kenal Bylog. Ya, mungkin pernah dengar Bylog. Anda juga sudah mengenal misalnya Multilog. Anda juga sudah mengenal ParScale. Anda mengenal M+. Ya, M+. Kemudian Anda mengenal Lisrel. Anda mengenal Askal, dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah software-software yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan suatu analisis butir. Kalau Bylog itu digunakan untuk melakukan analisis butir secara IRT untuk data dikotomus. Kalau Multilog itu dipakai untuk analisis butir yang berupa politomus. Kemudian antara Bylog dan Multilog kemudian blended, ya, maka muncullah ParScale. Sehingga dengan menggunakan ParScale kita bisa menganalisis baik dikotomus maupun politomus. Jadi kalau misalnya data Anda itu dikotomus, ya boleh saja Anda langsung pakai Bylog. Kalau bentuknya politomus, maka Anda bisa langsung pakai Multilog. Ya. Tetapi kalau gabungan misalnya ada dikotomus, ada politomus, ya, dalam satu paket soal itu ada dikotomus, ada politomus. Misalnya ada IC, tetapi juga ada multiple choice. Maka kita tidak bisa menggunakan Bylog atau Multilog. Maka kita bisa menggunakan ParScale. Ya, keduanya bisa kita olah pakai ParScale. Sehingga dengan kata lain, ParScale itu memfasilitasi baik secara dikotomus maupun politomus. Sehingga dalam suatu pembelajaran kadang saya lebih langsung masuk ke ParScale gitu ya, karena waktu pembelajarannya itu sangat terbatas sehingga kita bisa menyingkat waktu menggunakan ParScale. Oke. Kemudian tadi kita dikenalkan itu kalau bentuknya 1PL, 2PL atau 3PL. Maka kita bisa menggunakan ParScale atau Bylog atau Multilog. Tetapi kalau bentuknya RAS model, kalau instrumen kita itu dikembangkan dalam bentuk RAS model, maka kita bisa menggunakan Quest, bisa menggunakan WinStep. Ya. Bisa menggunakan Quest, bisa menggunakan WinStep, bisa menggunakan BigStep, bisa menggunakan Minitab. Nah, gitu ya. Oke, jadi silahkan Anda mau pakai WinStep atau mau pakai Quest, silahkan, tetapi dengan catatan bahwa asumsi kita itu adalah RAS model. Tetapi kalau kita mau analisis secara item response teori dengan pendekatan 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, ya kita tidak bisa menggunakan Quest ya misalnya. Maka kita akan memakai ParScale. Oke. Jadi di dalam WinStep maupun Quest itu sudah given, tinggal pakai. Ya, sudah given, tinggal pakai bahwa di situ RAS. Tetapi kalau Anda pakai pakai ParScale, maka di situ adalah unconditional. Unconditional itu artinya bahwa analisis kita menggunakan 1PL, 2PL atau 3PL itu kita kondisikan.
Ya, kita setting ya sejak awal gitu toh. Jadi kita manipulasi sejak awal. Oke, sudah paham ya kapan menggunakan quest, kapan menggunakan win step, dan kapan menggunakan partial? Sudah paham? Sudah bisa bedakan ya? Nah, sekarang kalau pakai geometrik. Nah, geometrik itu dikembangkan menggunakan pendekatan item respon teori. Kemudian ketika kita mengestimasi secara RAS model, maka sebenarnya di situ adalah menggunakan pendekatan 1 PL. Ya. Jadi RAS modelnya di geometrik itu menggunakan 1 PL yang tadi kita sebut sebagai identik dengan RAS model. Ya, ya silakan ya. Kalau misalnya Anda pakai geometrik, menggunakan 1 PL itu adalah identik dengan Anda menggunakan apa? RAS model. Nah, biasanya yang ditanyakan mahasiswa itu bagus mana ya antara geometrik, parscale, quest dan sebagainya. Ada pertanyaan itu toh biasanya. Ya tergantung keyakinan kita ketika kita melakukan analisis. Tetapi kalau tanya dengan saya, ya saya selalu menggunakan ya yang sudah pengembangnya itu sudah jelas, kepakarannya itulah yang kita ikuti, yang kita pakai. Misalnya Anda sudah mengenal itemen yang klasik, kemudian ada orang mengembangkan pakai Anbuso gitu. Kira-kira akan kita arahkan kemana? Ya akan kita arahkan Anda pakai aja itemen karena di Anbuso itu estimasi atau asumsinya tidak jelas. Ya, rumus-rumus yang dipakai apa itu nggak jelas, maka jangan pakai Anbuso, pakailah itemen yang sudah jelas. Ya. Terus lebih bagus pakai geometrik atau pakai parscale. Kalau saya ya rekomendasinya pakai parscale. Karena apa? Di geometrik itu rumus-rumusnya belum jelas. Misalnya ketika rumus misalnya dia mengembangkan untuk 1 PL itu pakai seperti apa, 2 PL seperti apa itu enggak rilisnya belum muncul gitu kan. Tetapi bisa diterapkan dalam kondisi ya terpaksa. Misalnya Anda tidak mampu membeli parscale sementara geometrik kan gratisan toh. Ya. Ya, gratisan Anda bisa download. Nah, maka Anda silahkan aja pakai geometrik. Tetapi ketika ingin menggunakannya sebagai penelitian yang bertaraf internasional, ya saya menyarankan pakai parscale saja. Misalnya nanti akan Anda pakai untuk jurnal internasional dan sebagainya, maka saya menyarankan Anda memakai parscale. Tetapi ya boleh saja untuk melihat apa, kalau hanya untuk pembelajaran, untuk mengetahui karakteristik dan sebagainya pakai geometrik ya silahkan, mau pakai apa yang lain ya silahkan, tetapi gunakanlah yang teorinya sudah mapan. Nah, gitu. Tuh. Nah, di dalam item respon teori yang berbeda dengan klasik tadi, bahwa butir soal itu tidak bergantung pada subjeknya, kepada siapa dia akan diteskan, tetapi lebih bergantung kepada banyaknya berapa. Nah, jadi semakin banyak responden yang kita ambil, semakin heterogen responden yang kita gunakan, maka akan menghasilkan estimasi yang paling baik. Nah, itu asumsi yang kita gunakan. Jadi di dalam menggunakan item respon teori, baik nanti menggunakan geometrik, menggunakan win step, menggunakan parscale, bilog, multilog, ya, maka kita harus mengcoding ya siapa subjeknya. Jadi kan ada responden ya, ID respondennya, ada responnya 1, 2, 3 atau 01, 01 gitu ya. Terus bahwa di dalam analisis ini yang kita analisis adalah per butir. Ya.
analisisnya itu nanti per butir, terus ada ID number-nya atau ID subjeknya siapa, kemudian ada pola respon. Jadi ketika kita nanti mengcoding ya harus mempertimbangkan subjeknya sebagai ID dan responnya itu nanti sebagai hasil jawaban yang mereka respon ya. Ya gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa di dalam setiap nanti di dalam analisis butir secara IRT itu karakteristik butir tidak bergantung kepada subjeknya siapa, tetapi kepada banyaknya yang merespon. Ya. Semakin banyak peresponnya, maka kestabilan butir bisa semakin dipercaya. Nah, kemudian hasil belajar atau kemampuan seseorang itu nanti diestimasi menggunakan pendekatan probabilistik, bukan jumlah jawaban yang benar. Kalau secara klasik kan berapa yang benar, berapa yang salah gitu ya. Tetapi kalau di modern itu menggunakan kebolehjadian atau probabilistik. Bisa menggunakan persamaan 1 PL, mungkin persamaan 2 PL, 3 PL, atau 4 PL. Nah, nanti akan menghasilkan suatu estimasi kemampuan. Jadi kita menyebutnya estimasi kemampuan. Karena nanti akan kita iterasi ya memperolehnya. Kemudian asumsinya itu harus ketika kita melakukan pendekatan menggunakan IRT itu butir itu harus unidimensi, independensi lokal, dan invarian. Artinya unidimensi itu hanya mengukur satu kemampuan, maka dibuatlah kisi-kisi itu ya. Oke, terus independensi lokal antara butir itu tidak boleh saling berkorelasi, harus saling independen. Terus yang berikutnya adalah harus invarian. Nah, jadi di sini untuk menjawab butir ya, untuk menjawab butir itu tidak boleh bergantung pada butir yang di atasnya gitu ya. Butir di bawahnya itu tidak boleh bergantung di atasnya. Artinya setiap butir harus berdiri sendiri. Oke, karakteristiknya mirip dengan cara klasik yaitu ada tingkat kesulitan butir yang kita estimasi B itu bisa dari -3 sampai +3. Tetapi butir yang baik diupayakan dari -2 sampai +2. Tanda minus menggambarkan butir mudah, tanda plus menggambarkan butir semakin sulit. Nah, gitu. Terus ada pseudo guessing, parameter C. Jadi ini parameter B tingkat kesulitan. Pseudo guessing atau menebak itu parameter C. Daya bida kita sebut sebagai parameter A. Jadi nanti ketika kita menganalisis akan muncul parameter A, parameter B, dan parameter C juga hasil estimasi kemampuan yang kita sebut sebagai theta. Nah, itu hasil olahannya. Sehingga di sini di dalam item respon teori itu kalau kita lihat variabelnya, kalau 1 PL itu B dan theta, kalau 2 PL itu ada parameter A, B, theta. Kalau 3 PL itu parameter A, B, C, theta. Nah, masing-masing theta itu kemampuan, B itu tingkat kesulitan, A itu daya bida, C itu guessing. Nah, kemudian nanti outputnya akan kita peroleh dari hasil plot. Dari hasil plot, kita akan memperoleh model-model kurva hasil analisis. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya item 1, item 2. Kalau kita lihat tingkat kesulitannya, kita lihat dari gradien kurva. Daya bidanya kita lihat dari gradien kurva. Kalau tingkat kesulitan kita cari dari titik potong titik lengkung dari kurva. Ya, titik potong tengah-tengah dari kurva. Misalnya untuk butir 1 itu titik potong lengkungnya misalnya di -1, berarti tingkat kesulitannya -1. Kalau yang biru misalnya berada titik potongnya di angka 1, berarti tingkat kesulitannya 1.
Nah, kemudian daya bedanya kita lihat dari kecondongan. Atau dengan kata lain, butir 1 dan butir 2, sulit mana? Merah dan biru? Sulit yang biru ya. Ya, sulit yang biru ya. Oke. Oke, kemudian ini adalah kalau misalnya menggunakan parameter logistik ya, ada 2 PL, tadi rumusnya ini ya, rumus sorry. Ya. Oke, ini ya untuk 3 PL ya. 3 PL berarti ada guessing. Nah, guessingnya itu dilihat dari ini kurva yang ke atas, yang vertikal. Di situ tingkat menebaknya yang tinggi antara biru dan merah, tinggi mana? Merah. Merah. Tingkat menebak. Biru. Jadi, nah, yang biru ya. Yang biru itu ada peluang untuk menebak. Nah, jadi tidak usah baca soal, kita bisa menebak jawabannya. Ya, dengan kebolehjadiannya sekitar 30% gitu ya. Naik. Harusnya idealnya C-nya itu sama dengan 0 kan? Kayak yang merah kan? Itu yang ideal. Nah, ini persamaan untuk mengestimasi kemampuan. Tadi ada 1 PL, 2 PL, 3 PL. Nah, di situ ada parameter tambahan untuk 4 PL, yaitu kecerobohan. Biasanya kan Anda suka menyepelekan butir soal, sehingga ini gampang nanti aja gitu. Ternyata Anda menyepelekan sehingga menyebabkan ketika kita menjawab menjadi tidak teliti. Nah, gitu ya. Itu faktor menyepelekan, itu faktor gamma. Oke. Semakin banyak parameter itu butir itu semakin baik atau semakin jelek? Pak. Ya, Mas Hud, semakin jelek atau semakin baik banyak parameternya itu? Semakin jelek, Pak. Semakin jelek ya. Jadi paling ideal ya ras model gitu ta. Ya. Oke, Pak. Oke, paling ideal itu ya ras model bahwa tingkat kesulitan butir menggambarkan kemampuan. Oke. Oke, terus kemudian nanti akan kita peroleh kurva item respon function, ada item informasi function. Ini adalah hal-hal yang akan kita peroleh ketika kita nanti melakukan suatu analisis. Nah, keunggulan dari item respon teori itu adalah bahwa atribut butir itu tidak berubah manakala itu diteskan pada kelompok tinggi maupun kelompok rendah. Dengan catatan jumlah respondennya representatif. Terus untuk menentukan reliabilitasnya tidak perlu ada tes retest atau tes paralel dan sebagainya. Ya, nanti reliabilitas akan muncul dari kurva total fungsi informasi dan standar error measurement-nya. Gitu. Oke, jadi kemudian tingkat kemampuannya itu akan digambarkan menggunakan estimasi kemampuan secara probabilistik. Oke, jadi tidak didasarkan pada jumlah yang benar atau jumlah yang salah, tetapi setiap butir akan diidentifikasi. Kalau soalnya sulit akan dihargai tinggi ketika menjawab benar, dan soal yang mudah akan dihargai lebih rendah apabila jawabannya benar. Jadi ketika Anda memilih 5 butir soal itu yang sulit-sulit dan benar, dengan Anda mengerjakan 5 butir soal yang mudah-mudah benar, maka Anda akan dihargai lebih tinggi ketika memilih yang sulit-sulit. Nah, jadi nilainya itu atau skor yang kita peroleh itu sudah mempertimbangkan tingkat kesulitan butir. Jadi yang memilih butir-butir yang sulit-sulit akan dihargai lebih tinggi dibanding yang butir-butir yang lebih rendah. Nah, itu sebatas teori yang kita gunakan untuk melakukan suatu analisis. Nah, kemudian mungkin sebagai gambaran kita akan mensimulasikan bagaimana kalau kita
melakukan analisis menggunakan parscale ya misalnya. Oke. Bentar. Misalnya kita punya suatu data ya. Oh, ini sudah. Misal kita punya suatu data, mana data kita? Ini gimana ini supaya ini ketutupan ya. Punya saya itu ketutup Zoom. Jadi saya nggak bisa mencari, mau saya besarkan nggak bisa mencari. Mindah, mindah ini apa? Gambar Zoom itu di mana ini? Eh, di bagian aplikasi Zoom-nya ditekan tombol keyboard, Pak, di tombol keyboard Alt. Hmm. Oke, jadi data saya itu ketutupan atau saya ganti aja yang ini terlalu besar. Baik. Ini contoh data. Nah, ini data kita misalnya. Jadi tetap tutup ya. Bentar. Ini saya perbesar dulu aja. Oke. Jadi ketutup tanda tanda zoom tombol-tombolnya. Oke, sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak, datanya terlihat, Oke. Pak. Nah, ini adalah contoh suatu data politomus. Ya, politomus itu misalnya dari hasil ujian tulis isai gitu ya. Isai misalnya kalau benar ini saya bobot 5, kalau kurang benar maka dia bisa 3, bisa 2, bisa 1. Jadi ini nomor butir ya. Ini 0001 itu adalah ID number atau nomor responden, kemudian 42 itu adalah skor yang diperoleh oleh setiap siswa. Ya, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Oke, jadi butirnya ke arah ke kanan, kemudian respondennya ke arah ke bawah. Nah, nanti cara inputnya mungkin agak berbeda dengan kalau Anda menggunakan Gmetrik. Ya, inputnya. Kalau Gmetrik itu tidak harus dibuat rapat seperti ini, tetapi cukup dengan Excel ya. Excel tetapi kita ubah ke dalam teks delimited. Ya, tetap teks, cuman tidak perlu dirapatkan seperti ini. Oke, ini cara coding datanya. Kemudian setelah kita punya coding, maka kita akan melakukan analisis. Ya. Bentar. Kemudian akan kita analisis ini.
Ini saya mau kembali ke layar depan saya kok nggak muncul ini. Ya, ketutup background. Nah, udah. Oke, jadi saya masuk ke Parscale PSL. Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi cara analisisnya kita kita panggil file open ya. File open misalnya saya pilih tadi di folder saya ada di sini, kemudian misalnya saya pilih yang ini ya, open. Saya ambil mana data saya kok hilang. Nah, ini yang extensionnya ini dulu sebentar. 1 PL ya, misalnya saya analisis 1 PL. Nah, ini open. Nah, jadi kita buatkan suatu sintak di sini ya. Sintak ini kita buat, misalnya namanya tadi contoh 2 dat, ini data kita, kemudian parameter yang akan kita keluarkan, ini parameter yang akan kita keluarkan. Setelah kita punya sintak, maka kita bisa melakukan run. Nah, all. Nah, ini sudah selesai. Oke. Sehingga output kita bisa melihat di output. Nah, misalnya ingin melihat parameter butir. Nah, parameter butir ada di pH 2. Oke, nah, ini di pH 2. Nah, ini. Di sini nomor item, slope itu menggambarkan daya beda, daya beda, slope. Kemudian location itu menggambarkan tingkat kesulitan butir, kemudian guessing itu menggambarkan parameter C, yaitu tebak-menebak tadi. Oke, terus kalau kita ingin melihat hasil pengukurannya, kita lihat di pH 3. Estimate. Nah, di estimate. Nah, ini. Ya, di estimate. Nah, di estimate kita peroleh ability. Kita peroleh ability. Ability itu adalah kemampuan seseorang tadi yang kita estimasi dari min tak hingga sampai tak berhingga, tetapi kita membatasi dari min 3 sampai plus 3. Kemudian kalau kita ingin melihat pola persentase jawaban yang diperoleh siswa, maka kita bisa melihat di pH 1. Nah, ini. Nah, ini persentase penjawab. Misalnya butir nomor 1 ya, ini. Yang ada di kategori 1 ada 19%, kategori 2 30%, kategori 3 31%, kategori 4 ada 19%. Itu yang memperoleh skor 1, 2, 3, dan 4 persentasenya. Terus kalau kita ingin melihat item responnya, kita plot. Kita pilih plot. Nah, yang pertama akan kita peroleh ICC-nya. Ini. Item curve. Ya. Ini untuk kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Nah, untuk mencapai masing-masing kategori ternyata memerlukan kemampuan yang semakin tinggi. Nah, gitu. Oke. Oke, itu kalau di item curve. Terus kalau kita ingin melihat kemampuan hasil pengukuran, ini histogramnya. Kalau untuk memperoleh reliabilitasnya, nah ini adalah reliabilitasnya. Artinya instrumen ini reliable apabila dipakai untuk mengukur orang yang kemampuannya antara 1,8 sampai dengan 1,8 plus minus ya, plus minus 1,8. Itu kalau Anda pakai memakai Parscale. Kemudian kalau pakai Quest, ya misalnya Anda ingin menggunakan Quest,
Misalnya kita punya data, nah, misalnya data kita itu kita ketik dalam output, misalnya ini, ya, open with pakai notepad. Jadi pengetikannya hampir mirip antara pakai Quest dengan pakai Parskill. Ya. Ini cara coding datanya, kemudian cara eksekusinya, maka kita bisa menggunakan, misalnya ini di mana ini? Oke, bangkit data ya. Jadi kita klik ini, kita klik, terus kita ketik nama file yang akan kita olah, yaitu coba_1 submit spasi coba _1 dia dot ctl. Nah, terus kita enter. Nah, kita sudah selesai. Kemudian hasil analisisnya, ya kita bisa melihat. Wah, ini saya ketutupan hasil run saya itu ketutupan ini tanda zoom. Jadi saya Tanda zoomnya di titik 3 itu Pak, baru ditarik ke atas. ini. Bisa. Oh iya ya betul. Nah, tadi saya nyari-nyari nggak ketemu soalnya. Oke. Nah, ini hasil olahan kita. Maksud saya kan saya mau nyari kotak ini ya, sehingga saya bisa memperbesar. Nah, ini hasil analisis kita, reliabilitas butirnya sama dengan 1, berarti sangat reliabel. Kita bisa melihat infeed-nya, batas infeed itu dari 0,77 sampai 1,3. Ya, oke, sehingga kalau kita lukiskan, nah ini distribusi antara kemampuan dan tingkat kesulitan butir. Nah, ini butir-butir kita. Dikatakan valid jika berada di antara, atau fit model jika berada di antara 0,77 sampai 1,3 atau berada dalam tanda garis putus-putus itu. Maka ini butirnya fit dengan model. Nah, jadi semua butir ini bisa diterima ya. Oke, itu kalau kita pakai Quest. Terus hasil lainnya, misalnya ini hasil pengukuran kemampuannya. Estimasi. Nah, kita lihat di bagian estimasi. Oke, terus kalau ingin melihat persentase jawaban antar poin, maka kita cari yang TN. Nah, misalnya. Nah, ini persentasenya. Nah, ini untuk masing-masing butir. Ya, persentase skor 0 sekian persen, skor 1 sekian persen. 0 itu salah, 1 benar. Nah, ini untuk setiap butir. Nah, oke. Oke. Kemudian kalau nanti Anda mau pakai geometrik, ya, Anda bisa masuk ke link ini. Ada tutorialnya. Oke. Tutorialnya Anda, nah ini. Anda masuk ke situs ini, Mas. Semesta Psikometrika. Di Semesta Psikometrika ini Anda bisa menggunakan, nah ini ada beberapa panduan menggunakan sejumlah software. Mana tadi? Nah, ini ada Itemman, ada WinStep, ada Quest, ini ada semua gitu. Ini kalau mau pakai Itemman, Amos itu sama dengan Lisrel. Terus WinStep dan Quest apabila apa tadi? WinStep dan Quest apabila data kita dikotomus atau kita menggunakan pendekatan ras model. Anda bisa pakai WinStep atau Quest. Oke, kemudian M+ itu sama dengan Lisrel ya untuk melakukan studi apa? Exploratory faktor
Lisis ya. Anda melakukan exploratory factor analysis. Anda bisa pakai Lisrel, bisa pakai M+. Oke, tetapi kalau M+ ini dengan data mentah lebih cepat ya. Kalau Anda mau mencari itu pakai M+ boleh. Ya, nah, ini oke, ini semua keluaran UMass. M+ juga keluaran UMass. Ini memperbaiki Lisrel. Nah, Lisrel diperbaiki dengan mengembangkan M+. Kemudian Anda juga bisa membuat open source pakai R program. Nah, ini teman-teman PEP itu sering mengadakan pelatihan pakai R program. Nah, orang-orang PEP sekarang sering bikin sendiri, yaitu pakai R program ini. Jadi tidak menggunakan yang ada di pasaran. Ya, gitu. Karena R program itu open source, kemudian hasil analisisnya itu bisa diklaim sebagai karya kita sendiri ya. Gitu. Oke, jadi Anda nanti bisa melihat kalau geometrik. Nah, ini Anda mau gampangnya masuk ke video tutorial ini ya. Video tutorial. Kalau Anda cari literatur buku tentang item response teori, Anda bisa masuk ke download. Di download ini sudah banyak artikel-artikel yang mengolah pakai caranya analisis di sini tadi. Nah, di download. Tetapi Anda bisa lewat video ya. Nah, di sini banyak tutorial yang nanti bisa Anda gunakan. Misalnya tutorial analisis menggunakan itemen, menggunakan WinStep. Ya. Ini tutorialnya mudah ya. Anda mau pakai WinStep, nah ini WinStep. Ya. Terus ada geometrik, ya pakai di sini ya gitu. Ya. Ini faktor analisis. Nah, di sini termasuk pakai geometrik. Geometrik itu nanti modelnya kayak WinStep, ya cara codingnya, gitu. Ya, oke, kira-kira itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Lebih lanjut nanti kita berdiskusi. Untuk itu waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Supahar yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Supahar, teman-teman. Nah, tadi itu kita telah membahas tentang analisis data, lebih khusus ke tentang analisis butir. Di situ kita telah tahu bahwa dari sekian banyaknya atau berbagai macam data yang kita miliki, itu memiliki cara atau metode yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan sesuai tujuan penelitian kita masing-masing. Nah, pasti teman-teman mempunyai beberapa pertanyaan yang sangat ditanyakan kepada Pak Tahar. Untuk itu, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk melakukan raise hand serta menyalakan video ketika bertanya. Sebelum itu, menyampaikan pertanyaan, teman-teman bisa menyebutkan nama dan asal prodi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, mungkin ya baik, Saudara Huda, dipersilakan dulu untuk menyalakan kameranya, Mas. Baik, kepada Saudara Huda, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih mute? Suara. Oh baik, terima kasih banyak Mas Fajrin. Izin bertanya Pak Bahar. Iya, silakan. Pertanyaannya terkait tadi Pak, kan biasanya kita analisisnya itu kan pakai, kalau apa namanya teman-teman di tesis atau skripsi itu kan pakai UJT, ANOVA, ANAVA, kemudian dan sejenisnya. Tadi dikenalkan juga sama Pak itu ada RAS model sama IRT. Yang saya tanyakan itu bisa nggak Pak, RAS model itu digunakan untuk mengganti yang uji-uji tadi. Soalnya kan RAS model sama IRT kan condongnya lebih ke arah bisa digunakan untuk analisis person. Kalau yang UJT, ANAVA dan sejenisnya kan umum gitu Pak. Jadi nggak bisa ke person spesifiknya gitu. Bisa nggak Pak? Kalau
yang IRT atau RAS tadi menggantikan UJT. Misalnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Akar. Makasih. Ini langsung atau ditampung modelnya? Boleh langsung dijawab dulu, Pak, Langsung. sambil Oke. menunggu yang Oke. lain punya pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Huda. Nah, saya menjawab yang pertama, Mas Huda terjadi confuse di sini. Confuse. Terus kerancuan. Nah, adanya kerancuan antara analisis pada desain penelitian dengan analisis pada karakteristik butir. Jadi beda tujuannya Mas Huda. Kalau tadi uji T yang Anda ceritakan, one way ANOVA, two way ANOVA, general linear model, dan sebagainya, itu adalah teknik analisis data pada desain eksperimen. Ya, untuk melihat ada tidaknya perbedaan perlakuan terhadap hasil belajar kita. Jadi ini eksperimen ya. Nah, sebelum Anda melakukan eksperimen ini, tentu saja kan Anda harus membuat butir soal dulu, toh Mas Huda. Ya. Nah, butir soal yang Anda buat tadi diuji cobakan, diteskan dulu kepada banyak peserta. Setelah itu datanya dikoding. Ya, dikoding tadi benar salah dan seterusnya gitu toh. Setelah itu dilakukan analisis butir. Nah, analisis butir itu untuk melihat tingkat kesulitan butir yang Anda buat per item. Untuk melihat daya beda per item. Untuk melihat misalnya guessing-nya. Nah, kalau kita hanya dasarnya menggunakan RAS model, berarti kita cukup hanya menentukan tingkat kesulitan butir. Yang mana tingkat kesulitan butir itu sama dengan kemampuan peserta tes. Yang bisa kita lihat di parameter B dan estimasi. Nah, di estimasi kalau kita tadi Mas, kalau kita cermati hasil estimasi kita, sebentar saya share screen dulu. Misalnya ini apa? Misalnya dari analisis pakai quest tadi mana ya? Saya pakai quest. Nah, ini saya perlihatkan di sini yang pakai quest tadi. Di output CA. Nah, ini. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Kalau Anda menggunakan cara klasik, ya, cara klasik itu kan dari 40 butir dia benar 13 begitu ya bacanya. Oke, Pak. Dari 40 butir betul 29. Kalau cara klasik kan ini dianggap skor toh? Skor Oke. klasik. Nah, skor klasik yaitu jumlah yang benar dari sejumlah butir. Tetapi kalau cara modern maka kita menggunakan yang estimate. Nah, ini. Yang kemampuannya antara -3 sampai +3. Sehingga kita bisa menggambarkan dalam suatu kurva. Nah, tadi kurvanya adalah kurva logistik. Nah, begini. Ini 1, 2, 3, -1, -2, -3. Jadi kemampuannya ada di situ. Dalam rentang logistik. Kalau mau diubah ke dalam skor 100, ya Anda ubah menjadi T-skor. T-skor sama dengan 50 ditambah nilai ini, nilai theta dikalikan 10. Nah, gitu. Itu kalau kita ubah ke dalam rentang 100. Sehingga kita punya skala dari, ini kan 50 di tengahnya, kalau di sini 0. Itu kan 50. Sehingga di sini sampai angka 100, di sini angka -100. Sorry, ya 50, sorry ini 0 ya. Di sini angka 0, jadi 0 yang minus tadi jadi 0.
Itu kalau kita ubah ke dalam rentang T-score. Nah, yang kita lakukan untuk analisis tadi, analisis uji T, ya uji T itu kan X min X rata-rata dibagi akar tadi SD per N itu ya. Nanti misalnya. Ini kan uji T. Itu pakai ini skor yang kita peroleh T-score itu. Jadi maksud saya ketika Anda melakukan analisis butir, itu yang kita cari adalah atribut A, B, C. A itu daya beda, B tingkat kesulitan, C itu guessing. Sedang kalau Anda melakukan uji T, itu adalah menggunakan skor hasil estimasi untuk menjawab hipotesis. Nah, hipotesisnya apa? H0-nya misalnya ada perbedaan antara grup A dan grup B, dan seterusnya. Bisa dipahami, Mas Huda? Atau masih bingung? Bisa. Oh ya Pak, saya kira itu misalnya di RAS model itu kan ada person measure sama item measure gitu. Saya kira yang item measure itu fokus untuk menilai item. Personnya fokus untuk menilai mengidentifikasi siswa, hasil siswanya, hasil pengerjaan gitu Pak. Ya. Jadi tadi di estimate tadi itu adalah hasil pengerjaan siswanya, Mas. Ya, tadi dari scoring tadi toh. Nah, itu yang mau diolah sebagai hasil belajar. Sedang atribut yang lain seperti B, seperti A itu adalah kualitas butir. Jadi ketika Anda melakukan analisis butir itu kita melihat kualitas butirnya. Gitu. Sedang kalau Anda tadi menggunakan uji T itu adalah untuk menjawab hipotesis apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, itu menggunakan hasil estimasi kemampuan datanya. Yang di coding itu data hasil kemampuan tadi, Mas. Nah, terus yang masih sering salah itu adalah ketika Anda melihat validitas instrumen itu menggunakan SPSS, kemudian mengkorelasikan antara butir dengan skor total. Itu salah. Itu bukan validitas, tetapi itu menentukan diskriminan indeks. Jadi korelasi butir dengan skor total bukan diskriminan indeks. Diskriminan indeks itu apa? Atribut butir, ya, bukan validitas. Nah, yang disebut validitas itu fit model. Tadi kecocokan model yang gambarnya ada garis tadi ya, Mas. Nah, itu fit model yang ada gambar garisnya tadi, yang ini yang SH. Nah, ini. Yang kurva tadi, Pak. Jadi yang menggambarkan ya, bukan yang ini. Ya. Kalau pakai quest tadi ya, kalau pakai quest. Ini kalau pakai beda ini. Nah, ini gambaran valid tadi ini. Ya. Tapi ini kita menyebutnya adalah fit model. Model apa? Model RAS. Ya, gitu ya. Bahwa butir nomor 1 fit dengan model RAS, butir 2 fit dengan model RAS. Karena fit dengan model, maka kita sebut sebagai valid. Jadi valid itu tidak ada angkanya yang sebenarnya. Valid itu tidak pakai angka, tetapi valid itu hasil dari menerjemahkan angka ke dalam kualitas. Nah, jadi adanya ya valid dan tidak valid gitu aja. Jadi butir 16 valid gitu toh. Ya, valid karena fit dengan model RAS. Ini model RAS misalnya gitu. Oke, kalau tadi yang sering masih terjadi itu adalah mengkorelasikan antara butir dengan skor total, itu yang masih sering dilakukan untuk menguji validitas itu salah, itu teorinya Sutrisno Hadi sama
Suharsini Arikunto ya, itu salah. Nah, bentar. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini ya. Sekali lagi korelasi item total bukan validitas gitu ya. Nah, ini sampai gregetan ini si siapa Wahyu Widiarso itu karena masih sering salah ketika membuat laporan ya. Korelasi item total bukan koefisien validitas, tetapi diskriminan indeks. Gitu ya. Diingat-ingat, jadi menentukan validitas itu tidak pakai SPSS gitu ya. Tetapi memakai software tadi, ada itemman, monggo kalau klasik, kalau modern ya pakai Bilog, Multilog, Parscale, Quest, ya, Geometric, terus pakai tadi yang belum itu pakai WinStep dan sebagainya. Itu kalau Anda mau menentukan validitas dan reliabilitas. Jadi tidak memakai SPSS gitu ya. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Supahar. Selanjutnya, dipersilakan lagi kepada saudari Abida Turosia. Sebelumnya bisa di on cam dulu. Baik, kepada saudari dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abida Turashida dari S2 Pendidikan Fisika kelas B. Saya akan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah Bapak, kalau misalkan penelitian kami itu mengembangkan sebuah modul atau media pembelajaran. Nah, apakah kami itu perlu juga melakukan analisis dengan menggunakan Parscale atau Quest ini untuk pretest dan post-test yang kami lakukan? Kemudian di awal tadi disebutkan bahwasannya ketika menggunakan analisis butir seperti ini, antar soalnya itu harus independen. Nah, yang dimaksud independen itu seperti apa? Apakah bisa menggunakan satu stimulus atau satu tabel, kemudian nanti tabel tersebut digunakan untuk menjawab soal nomor 1, soal nomor 2, atau benar-benar tidak boleh independen atau saling berkaitan? Seperti itu. Mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Abidatu Rosidah. Oke. Ini sepertinya masih di kelas saya ya sekarang. Betul, Bapak, masih. Begini Mbak, jawabannya adalah apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sosro. Apapun penelitiannya, maka pada saat mengembangkan instrumen harus melalui tahapan pengembangan instrumen. Kenapa? Ketika Anda mengukur tes, kalau instrumennya tidak punya bukti validitas dan reliabilitas, boleh nggak saya kalau nggak percaya bahwa hasil pengukurannya tidak valid? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak percaya kalau hasilnya itu bagus karena instrumennya belum memenuhi kriteria valid dan reliable. Jadi apapun judulnya ketika membuat instrumen harus melalui teknik analisis butir sebelum dilakukan eksperimen. Ya, toh, Mbak? Betul, Bapak. Betul. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal materi ini, ya, di awal materi tadi kan saya menyampaikan ini, toh, Mbak, sebelum Anda melakukan pengukuran di kelas eksperimen, maka instrumen harus sudah valid dan reliable. Mohon maaf Bapak, share-nya masih loading. Oh, kasih loading, ya. Tadi yang pertama tadi ya, file masih loading Masih loading Pak. atau saya stop? Saya ulang? sudah bisa. Mungkin Oh. bisa dicoba di stop dulu Pak, baru dicoba ulang share-nya. Oke.
Ya, oke. Ini Mbak. Jadi Sudah muncul, Pak. sebelum Anda melakukan pengukuran di kelas eksperimen, maka instrumen harus telah melalui proses uji coba, kemudian dilakukan analisis butir. Jadi data yang diperoleh itu sudah menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Maka data yang kita peroleh memiliki bukti validitas internal maupun eksternal. Internal itu datanya karena sudah valid reliabel sehingga bisa dipakai untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya sah karena instrumennya valid reliabel. Terus bisa kita pakai untuk membuat generalisasi. Paham, Mbak? Ya, Pak. Sudah paham. Terima kasih. Oke, terus pertanyaan kedua tadi. Ya, yang independen antar soal. Oke. Nah, ketika kita mengembangkan instrumen, maka syaratnya kan harus memenuhi persyaratan independensi lokal. Dalam arti bahwa setiap butir itu tidak boleh bergantung pada butir nomor berikutnya. Sehingga kalau butir itu kita acak, nah, maka dia bisa berdiri sendiri. Sering kita jumpai dalam tes TOEFL itu ya misalnya. Dalam tes TOEFL itu kan satu pernyataan tapi soalnya menjadi 4-5 gitu ya. Ya. Nah itu tidak independen. Butirnya bisa diacak enggak? Enggak bisa. Jadi cirinya independen itu butir bisa diacak. Setiap butir berdiri sendiri. Mau ditaruh nomor 1 maupun nomor 10, dia tetap bisa berdiri sendiri. Maka buatlah setiap butir soal itu dari indikator yang spesifik. Gitu. Kalau harus dibuat misalnya berurutan, ya buatlah indikator yang memungkinkan soal itu berdiri sendiri. Karena syarat bisa dilakukan analisis harus independensi lokal. Gitu, supaya memenuhi persyaratan analisis. Jelas, Mbak? Baik, Pak. Sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Supahar. Selanjutnya kita masih ada 2 pertanyaan. Mungkin kepada 2 pertanyaan berikut untuk menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas karena waktu kita tinggal 15 menit. Pertama saya serahkan dulu kepada Saudari Ria Rohmi Safitri. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya Bapak. Yang pertama terkait dengan persyaratan dari uji coba yang tadi sudah disampaikan. Tadi kan disampaikan untuk responden uji cobanya itu kan minimal 250 responden, begitu ya Bapak? Untuk dikotomus. Ya, untuk dikotomus atau untuk politomusnya itu lebih dari 250, kan seperti itu. Nah, mohon maaf, mungkin pertanyaan saya terkait dengan teknis uji cobanya seperti itu, Bapak. Artinya untuk butir soal yang sudah kita buat itu nanti kita sebar ke 250 siswa dengan mungkin beberapa sekolah seperti itu atau seperti apa? Teknisnya itu seperti apa gitu, Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan teknis pelaksanaan butir soalnya ini tadi ya Bapak. Jadi mungkin setelah tadi ada rangkaian prosedurnya sampai ke 13 itu tadi ya Bapak, baru kemudian dilakukan pengukuran di kelas eksperimen dari butir soal yang sudah dinyatakan valid. Misalnya gini Bapak, saya ingin mengembangkan media pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran itu kan dimasukkan soal-soal butir-butir soal tersebut. Nah, jadi butir-butir soal yang dimasukkan ke dalam media pembelajaran itu apakah memang sudah harus valid yang sudah diuji coba
terhadap 250 responden atau lebih itu tadi, kemudian baru dimasukkan ke media pembelajaran, baru kemudian media pembelajarannya itu diuji validitasnya oleh ahli. Apakah seperti itu tahapannya atau seperti apa Bapak? Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang pertama, ketika kita ingin mencari responden, maka kita harus studi lapangan dulu, melihat sekolah. Misalnya Anda akan meneliti di kota Yogyakarta, katakanlah, di SMA di kota Yogyakarta. Maka Anda buat kelompok di antara menjadi 3 bagian. Ada sekolah tidak favorit, ada sekolah agak favorit, ada sekolah favorit. Dasarnya apa? Ya dasarnya mungkin kalau di Jogja itu ada Yunasi ya. Nah, Yunasi, setiap Yunasi itu kan sudah terurut, ada sekolah favorit, sedang, tidak favorit, itu ya satu Yuna. Jadi kan biasanya mendaftar di favorit, kalau tidak diterima maka akan diturunkan di bawahnya. Kalau di bawahnya tidak diterima maka akan dikasih di paling bawah. Nah, kalau sudah kita peroleh kelompok favorit, non favorit, favorit, maka kita cari, kita akan menggunakan berapa orang sebagai responden. Misalnya saya butuh 300 orang. Nah, 300 orang itu maka kita cari 100 di kelas rendah, 100 di kelas sedang, 100 di kelas tinggi. Misalnya kita ambil 3 kelas semua gitu. Di kelas rendah saya ambil 3 kelas, di kelas sedang kita ambil 3 kelas, di sekolah favorit kita ambil 3 kelas. Berarti kita punya 9 kelas loh. Nah, 9 kelas itu kalau rata-rata 30 kan sudah 270 ya. Nah, kira-kira sudah memenuhi syarat minimum toh? Sudah, Pak. Berarti kita mengambil 3 sekolah, ya, 3 sekolah untuk uji coba. Ya. Kemudian setelah kita lakukan penentuan, berarti di sini jelas tidak boleh random ya. Di sini karena kita akan diuji coba, berarti tidak random karena kita membuat kelompok sedang, rendah, tinggi. Oke. Nah, kalau sudah kita peroleh, kemudian kita lakukan tes. Nah, kalau saya biasanya selalu menyarankan membuat instrumen itu minimum 2 paket. Minimum 2 paket, yaitu paket A dan paket B. Paket A nanti kita pakai untuk pretest, paket B untuk post-test. Ya. Supaya tidak bocor soal yang kita buat. Tetapi antara paket A dan paket B harus setara. Yaitu dibuat dari indikator yang sama. Jadi satu indikator kita buat 2 butir, nanti dipakai untuk paket A, 1 untuk paket B. Terus keduanya kita uji cobakan bersama-sama. Nah, nanti dalam satu meja itu ada yang dapat paket A, paket B. Meja berikutnya paket A, paket B. Jadi berselang-seling gitu ya dalam satu kelas. Nah, nanti kita analisis bersama-sama di situ. Ya, sehingga paket A nanti dikerjakan oleh separuh kelas, paket B dikerjakan oleh separuh kelas. Gitu. Nah, nanti kita olah secara bersama-sama sehingga total respondennya ya tetap batas minimum itu aja, tetapi masing-masing mengerjakan, ada yang paket A, ada yang paket B. Nah, nanti terus dianalisis butir secara bersama-sama, tidak dipisah-pisah, paket A sendiri, paket B sendiri enggak, tetapi jadi satu. Nah, agar bisa diolah secara bersamaan, maka harus ada anchor item. Anchor item itu adalah butir yang kita pakai secara bersama-sama di paket A dan paket B. Jadi ada butir mungkin minimum atau maksimum 20% dari total butir. Jadi kalau Anda misalnya membuat 20 butir, ya maksimum 4 butir itu sama gitu. Jadi 4 butir itu ada di paket A, 4 butir ada di paket B. Kemudian yang 16 butir itu berbeda gitu toh. Oke, nah seperti itu. Terus nanti kita analisis bersama-sama setelah kita melakukan uji coba. Nah, setelah butirnya valid dan reliable,
baru kita masukkan ke dalam media yang akan kita gunakan untuk mengukur. Nah, media itu tidak divalidasi, tetapi ditelaah. Jadi validasi itu untuk butir soal. Tetapi kalau selain butir soal, itu namanya telaah atau review. Sehingga namanya lembar telaah media gitu ya. Lembar telaah media, bukan lembar validitas media, bukan ya. Tapi lembar telaah media. Tapi butir-butir yang kita masukkan di dalam media itu sudah diuji cobakan dan sudah mempunyai bukti validitas dan reliabilitas. Oke, begitu Mbak. Oke, jelas ya? Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, lanjut. Mungkin baik, terima kasih Pak. Masih ada waktu 5 menit. Saudari Nina, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, yang pertama saya ingin bertanya itu apakah ada rekomendasi aplikasi untuk menganalisis soal pilihan ganda, namun juga beralasan secara pilihan ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi WinStep itu bisa digunakan untuk soal esai? Kemudian yang ketiga, kan kita ada membahas mengenai soal itu harus independen atau diacak ya Pak. Bagaimana kalau misalnya soal saya itu esai dan ada anaknya, jadi ada B dan 1C. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan analisis butir, ya tentu saja disesuaikan dengan tujuan penelitian kita ya. Yang pertama, kalau data kita itu berupa data dikotomus atau politomus. Nah, kita ingat, dikotomus atau politomus. Oke, terus kalau kita menginginkan pendekatannya ras model itu hanya benar dan salah gitu kan. Benar dan salah, maka Anda bisa pakai WinStep atau pakai Quest. Ya, benar dan salah. Atau kalau pakai pakai IRT, Anda bisa pakai Bilog. Ya, boleh pakai Bilog. Itu kalau datanya dikotomus. Kalau datanya politomus itu berkategori. Seperti tadi Anda menyajikan, kalau soalnya itu hanya benar dan salah, maka Anda bisa pakai Bilog. Benar salah itu kalau dalam multiple choice, tadi bukan pilihan ganda ya, tapi multiple choice ya, pilihan majemuk. Multiple choice itu singkat, kalau diterjemahkan pilihan majemuk. Kalau ganda itu kan double. Ya. Oke. Nah, kalau bentuknya multiple choice, ya tentu saja kita bisa tadi memakai Parscale, bisa memakai Bilog tadi ya. Oke. Atau pakai Quest atau pakai WinStep. Itu kalau satu dikotomus. Nah, kalau bentuknya itu menjadi politomus, tetapi kita menginginkan masih seperti ras model, maka kita menggunakan pendekatan partial credit model, PCM. Tetapi memaknainya adalah kalau kita menggunakan PCM itu, dia bisa. Kan tadi hanya bisa dan tidak bisa gitu toh. Kalau ras. Nah, sekarang kalau pakai credit mode, maka dia bisa, tapi pada level berapa? Level atau level 4 gitu toh. Berarti menjadi politomus. Jadi ras model yang dikembangkan dalam bentuk politomus. Maka kita bisa mengolah pakai Parscale, bisa pakai Quest, ya, bisa juga pakai WinStep. Tetapi pilihannya adalah partial credit model, PCM. Ya. Oke, terus kalau soal itu esai dan beranak pinak, ya misalnya A, B, C, D, E, maka Anda buat rubrik, Mbak. Anda buat rubrik, misalnya jika bisa mengerjakan soal sempurna, secara sempurna, artinya jawaban anak pinaknya tadi juga benar, di skor 5 misalnya.
Jika hanya bisa menuliskan soal saja sampai diketahui, diskor 1. Jika dia bisa mengerjakan hanya mengetahui dan soal nomor A, misalnya diskor 2. Dan seterusnya. Jadi diubah menjadi politomo. Jadi dibuatkan rubrik pensekoran. Tetapi dalam membuat rubrik pensekoran itu untuk setiap butir dibuat bobot yang sama. Setiap butir dibuat bobot yang sama. Kalau misalnya IC-nya ada 5, ya masing-masing butir itu 5. Sehingga kalau benar semua 25 gitu toh. Nah, dapat skor 5, 5, 5, 5 gitu ya. Gitu. Jadi membuat rubiknya dibuat bertahap-tahap gitu Mbak. Tapi tahapannya jangan langsung dari 1 jadi tambah, ada yang 3, ada yang 2. Naiknya dibuat 1, 1, 1, 1 gitu ya, per langkah. Gitu. Ya, jelas Mbak Nina? Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada yang kelewatan tadi pertanyaan? Enggak? Tadi masalah aplikasi untuk pilihan majemuk, namun juga setelah Sudah pilihan terjawab, majemuk analis. Sudah terjawab toh tadi. Iya. Kalau pilihan majemuk itu kalau jawabannya hanya benar dan salah bisa pakai pilok, bisa pakai parskill, bisa pakai quest, bisa pakai winstep ya, gitu toh. Oke, tetapi jika jawabannya tadi memenuhi kriteria benarnya sampai berapa, ya, benar dan salah, tapi benarnya sampai seberapa tingkatnya, maka pilih parsial kredit model yang bisa diolah pakai parskill, winstep, quest, nah gitu. Baik, paham, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Supahar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Itulah tadi agenda kita materi dengan tanya jawab untuk materi analisis data. Untuk itu marilah kita tepuk tangan untuk kita semua karena kita telah mencapai sampai pukul siang hari ini. Mungkin teman-teman sudah pada lelah, sudah pada lapar. Namun sebelum menutup materi, tak lupa ini kami dari KMD FIPW ini ada kenang-kenangan dari panitia berupa sertifikat dan plakat yang nantinya akan diserahkan kepada Bapak secara langsung. Namun saat ini dalam bentuk fotonya dulu Pak, mungkin kami serahkan kepada Bapak sebagai ucapan terima kasih kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, untuk terakhir teman-teman mungkin bisa dibantu untuk menyalakan kameranya karena kita ada sesi foto bersama. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Baik, di sini ada 3 slide, jadi akan kita mulai dari slide pertama. Kepada teman-teman silakan bersiap. Untuk slide pertama dimulai, saya hitung 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kedua, bersiap-siap. Saya hitung 3, 2, 1. Terakhir untuk slide ketiga, teman-teman dipersilakan siap. 3, 2, 1. Baik, untuk itu berakhirlah sudah sesi kedua materi pada day 2 research class tahun 2023. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supahar yang telah hadir pada siang hari ini. Dan saya juga mohon undur diri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan mewakili teman-teman kepanitiaan. Untuk itu saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin memperdalam tentang model analisis ini, silahkan nanti bisa ambil mata kuliah teori respon butir. Untuk yang pendidikan fisika ya. Mungkin yang lain bisa sit-in, mungkin bisa. Monggo. Oke gitu Mas. Terima kasih. Kalau begitu kami mohon izin undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Saudari Nina. Saya persilakan ambil alih. Baik, terima kasih banyak Mas Fajrin.
Jadi ada sedikit pengumumannya dari panitia. Kemarin kan kita ada pengumpulan abstrak. Jadi untuk yang masih ingin mengumpulkan abstraknya kami tunggu sampai tanggal 11 ya. Nanti kami umumkan peserta terpilihnya itu pada tanggal 15. Dan jangan lupa lagi kita masih ada hari ketiga yaitu 15 Oktober, yaitu minggu depan kita akan membahas terkait ras model. Mungkin kita sudah di ujung acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia Jinlev. Terima kasih Mas Fajrin.